Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian kita ketemu lagi di pekan ini ya. Ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Pekan kemarin kita kosongkan karena momennya masih momen-momen Lebaran, jadi kita off dulu ya, sehingga kesempatan kemarin bisa kita lebih optimalkan untuk kegiatan menjalin silaturahim kepada sanak famili ya, kepada keluarga kita. Dan beberapa di antara kita barangkali mudik pulang ke kampung halaman. Sehingga dengan pertimbangan itu kita off dulu, dan untuk pekan ini insya Allah kita mulai aktivasi kembali untuk program kajian sirah setiap Jumat jam 5 pagi ini ya. Saya bersyukur ya tetap antum istiqomah ikut agenda ini ya. Ini agenda yang memang kita programkan bagi penghuni asrama mahasiswa UNER Karangmenjangan, tapi juga kita buka kepesertaan secara umum. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah berjuang dengan segenap jiwa raga hingga Islam ini Allah menangkan di muka bumi. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana di publikasi, topik pembahasan kita adalah seputar masa kecil Nabi Muhammad SAW di dalam pengasuhan ibundanya, kakeknya, dan pamannya. Nah, sebagaimana yang pernah kita ulas di pembahasan yang lalu, bahwa di saat masih dalam kandungan, Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi anak yatim. Anak yatim ya berarti anak yang tidak punya bapak ya, tidak punya ayah. Karena di dalam masa itu, sewaktu masih dalam kandungan ibunya, ayah beliau meninggal ya. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib ini meninggal. Itu kurang lebih pada saat usia kandungan Aminah mengandung Rasul berusia 2 bulan. Ya, jadi 2 bulan di dalam kandungan, ayahandanya wafat. Ya. Ayahnya wafat ini dalam peristiwa perjalanan ke Syam untuk berniaga bersama beberapa orang dari Mekah ya, pedagang, itu atas permintaan kakek Nabi Abdul Muthalib. Dan selepas pulang dari Syam mampir ke Madinah, dan di Madinah itulah Abdullah wafat. Kemudian dimakamkan di pemakaman Bani Adi bin Najjar ya. Bani Adi bin Najjar ini adalah paman-paman dari Nabi SAW juga, jadi masih keluarga ya, jadi dimakamkan di sana, di tempat keluarga Nabi juga yang ada di Madinah. Nah, kemudian sehingga cerita ya, Nabi semenjak kejadian itu jadi yatim, padahal belum lahir juga ya, masih dalam kandungan usia 2 bulan. Dan kemudian setelah Nabi ini lahir, Nabi sempat diasuh di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah ya, oleh ibu susuan beliau. Di sana Nabi tinggal harusnya 2 tahun ya, karena masa penyusuan itu kan memang selama 2 tahun ya. Dan itu pun di dalam Islam kita kenal ya, terkait durasi penyusuan ini atau masa laktasi itu berapa lama sih. Islam sudah juga menggariskan bahwa hitungannya 2 tahun. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ada kalimat haulaini kamilaini ya, 2 bulan, 2 tahun sempurna. Jadi selama 2 tahun sempurna itu anak menjalani masa laktasi ya, masa penyusuan oleh ibundanya. Itu bahkan menjadi syariat di dalam Islam ya, anak itu diupayakan penyusuannya hingga sempurna 2 tahun. Nah, kembali ke Nabi sewaktu diasuh oleh Halimah ya di perkampungan Bani Sa'ad, di usia 2 tahun sudah tuntas penyusuan, harusnya Nabi ini dikembalikan ke ibundanya Aminah. Namun saat itu Halimah minta penangguhan. Halimah minta Nabi SAW yang masih bayi itu ditambah lagi masa tinggal bersama keluarga mereka. Alasan yang pertama karena Halimah ini ingin tetap
mendapat keberkahan sewaktu Nabi tinggal bersama mereka. Karena banyak sekali keberkahan yang hanya didapatkan oleh keluarga Halimah, tidak didapatkan oleh keluarga Bani Sa'ad yang lain. Salah satunya adalah kambing-kambing ternak milik Halimah ini sehat-sehat, ya, dan menghasilkan banyak susu, sementara keluarga yang lain tidak. Sekalipun mereka sudah mengikuti kemana kambing-kambing Halimah digembalakan, kambing mereka dibawa ke sana, tapi ternyata hasilnya berbeda, ya. Kambing mereka tidak bisa sesehat dan menghasilkan susu sebanyak kambing milik Halimah. Ya. Ini keberkahan, salah satunya keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah sewaktu Nabi dalam asuhan mereka. Ini Halimah tidak mau kehilangan keberkahan ini, sehingga minta kepada ibunda Nabi agar ditambah lagi masa Nabi dalam asuhan keluarga mereka. Yang kedua, Halimah mempertimbangkan penyakit menular di Mekah, sehingga dengan dua pertimbangan ini dia mengajukan kepada ibu Nabi Aminah agar Nabi tetap bersama mereka dulu, tidak segera dipulangkan ke Mekah. Dan itu disepakati oleh Aminah, oleh ibunda Nabi, sehingga Nabi kemudian diasuh lagi untuk 2 tahun berikutnya, ya. Hingga kemudian ada peristiwa pembelahan dada Nabi itu oleh malaikat Jibril yang membuat khawatir Halimah atas nasib Nabi ke depannya. Ya, padahal sebenarnya itu bukan peristiwa kriminal, ya. Itu Halimah tidak paham saja bahwa itu adalah sebuah proses persiapan Nabi, ya, nanti saat dewasa mengemban amanah kenabian. Jadi hatinya dibersihkan dari peluang-peluang gangguan setan, ya. Jadi dibersihkan oleh Jibril lewat peristiwa pembelahan dada Nabi. Nah, kemudian dari peristiwa itu, ya, Halimah khawatir, akhirnya ya Halimah mengembalikan Nabi ke Mekah, ke ibundanya Aminah. Dan di saat itu Nabi kurang lebih berusia 4 tahun, ya. Jadi kemudian di usia 4 tahun inilah Nabi kembali dalam asuhan ibundanya, ya. Suatu ketika ibunda Nabi, ya, bersama kakek Nabi, bersama mereka juga dibersamai oleh Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman ini budak, ya, tapi nanti masuk Islam dan dimerdekakan dan ikut berhijrah juga ke Madinah, Ummu Aiman ini. Nah, mereka ke Madinah yang bersama-sama untuk ziarah ke makam kakek Nabi, ke makam ayah Nabi, mohon maaf, ke makam Abdullah, sekaligus mengunjungi keluarga Nabi dari kalangan Bani Adi bin Najjar di Madinah. Mereka ke sana, mereka tinggal selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Dalam perjalanan kembali ke Mekah ini, Aminah wafat, ya. Wafat di sebuah tempat antara Madinah dan Mekah, namanya Abwa. Disitulah kemudian Aminah dimakamkan di Abwa, di daerah antara Madinah dan Mekah. Nah, jadi kemudian saat itu Nabi statusnya menjadi yatim piatu. Ayah sudah meninggal, ibu juga meninggal. Nah, kemudian peralihan pengasuhan, Nabi menjadi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya. Di saat itu Nabi sudah berusia 6 tahun, ya. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sepeninggal ibunya. Nah, Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, memberikan perhatian yang besar, bahkan memprioritaskan Nabi lebih dari bahkan anak kandungnya sendiri, ya. Nah, ini kita bisa mengambil sebuah pemahaman dari sini bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW ini menjadi pusat perhatian memang, ya, paling tidak di dalam lingkup keluarga. Dengan keadaannya yang yatim, kemudian yatim piatu, tentu kan Nabi menjadi pusat perhatian, curahan kasih sayang, khususnya oleh kakeknya ini, ya. Nah, bahkan tidak cuma itu, ya, Nabi juga menjadi perhatian masyarakat, ya, karena kondisinya seperti itu, ya, yatim, kemudian yatim piatu, ya. Nah, karena memang Nabi ini kelak Allah jadikan sebagai pemimpin umat, ya, dan pemimpin itu harus muncul, ya, harus dimunculkan. Nah, cuman memang skenario-nya oleh Allah itu Nabi dibuat yatim dulu, kemudian dibuat
yatim piatu. Nah, ada kisah menarik waktu Nabi ini tinggal bersama kakeknya dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ranjang yang tidak boleh ditempati orang lain. Bahkan anaknya sendiri itu tidak ada yang berani. Ya. Tapi kalau Nabi yang naik ke situ tidak apa-apa, tidak masalah oleh Abdul Muthalib. Nah, termasuk Abdul Muthalib ini punya tempat untuk duduk di bawah Ka'bah ya, yang terhampar di bawah Ka'bah ya, semacam tilam gitu ya, yang di situ khusus buat Abdul Muthalib. Bahkan anak-anaknya sendiri tidak berani ke situ, ya. Pasti akan dicegah pula, ya. Tidak boleh. Suatu ketika Nabi yang masih kecil ini bermain-main di situ, oleh kakeknya, oleh paman-pamannya dicegah, ditarik, tidak boleh. Nah itu khusus buat Abdul Muthalib. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib melihat peristiwa Nabi bermain-main di atas tilam khusus miliknya itu, ternyata dibiarkan. Dibiarkan. Nabi tidak dicegah. Bahkan kemudian Nabi dielus-elus punggungnya, dibiarkan duduk bersama Abdul Muthalib di tempat itu yang sebenarnya khusus buat Abdul Muthalib. Dan Nabi kemudian nyaman ya dengan perlakuan yang seperti itu. Abdul Muthalib menyampaikan kepada paman-paman Nabi, ya ini adalah calon orang besar, ini calon pemimpin. Nah, karena memang tempat khusus Abdul Muthalib ini tempat pemimpin. Abdul Muthalib adalah pemimpin masyarakat Quraisy. Dan dia sudah punya semacam firasat, cucunya ini juga bakal menjadi pemimpin, sehingga tidak dicegah sewaktu cucunya itu duduk di tempat khusus untuk beliau, untuk Abdul Muthalib. Tidak dilarang, tidak dicegah. Nah, jadi seperti itu. Dan saat pembesar-pembesar Arab juga hadir ke tempat itu ya, melihat Abdul Muthalib duduk di tempatnya, kemudian ada Nabi Muhammad kecil, itu kemudian menjadi pusat perhatian juga oleh masyarakat Arab, oleh pemuka-pemukanya lebih khusus ya, karena mereka melihat Abdul Muthalib di tempat kebesarannya itu dibersamai oleh cucunya, oleh Muhammad SAW. Nah, ini merupakan skenario Allah bahwa Nabi Muhammad ini ditampilkan atau ditunjukkan sebagai calon orang besar, ya, sebagai calon pemimpin umat, ya, sebagai orang yang nantinya menjadi panutan oleh masyarakat Arab. Ini merupakan serangkaian peristiwa yang menunjukkan prolog yang mengarah ke sana ya, mulai dari kondisi yatim tadi, yatim piatu ya, yang kemudian menjadi pusat perhatian orang, kemudian juga waktu dalam pengasuhan kakeknya ya, Nabi menempati tempat-tempat khusus kakeknya, sementara kakeknya kan notabene adalah pemimpin dan itu tidak dicegah, tidak dilarang, bahkan disampaikan sendiri oleh kakeknya, Nabi ini calon pemimpin untuk masa depan ya. Ini merupakan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa Nabi memang sejak awal mula sudah diberikan isyarat bakal menjadi pemimpin ya, bakal menjadi umat ya. Ya, bakal menjadi nabi maksudnya ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut ya. Jadi kita harus melihat kondisi suka duka kehidupan Nabi di masa kecil ini dari perspektif ini pula ya. Jadi tidak hanya sekedar Nabi itu tumbuh dalam kondisi tidak ideal ya. Padahal ini adalah upaya untuk membuat Nabi itu nampak, kelihatan, ya, mencolok, menjadi perhatian bagi masyarakat sekitarnya. Nah, dan ini kemudian Nabi tinggal bersama kakeknya ini sampai usia 8 tahun ya. Setelah itu kakeknya wafat ya. Nah, kemudian pengasuhan Nabi beralih kepada pamannya Abu Thalib ya, paman yang sangat menyayangi ya, paman yang jadi pembela sekalipun tidak ikut memeluk agama Islam sebagaimana para sahabat ya. Beliau tidak menerima Islam tapi mendukung dan membela Nabi Muhammad SAW di dalam dakwanya kelak ya. Ini Abu Thalib. Nah, Abu Thalib keadaannya beliau tidak punya harta yang banyak ya. Anaknya banyak yang dinafkahi, hartanya tidak banyak, plus ketambahan harus mengasuh Nabi Muhammad SAW ya. Sehingga di masa-masa ini ya, Nabi itu hidup dalam kesederhanaan ya. Satu makanan dibagi bersama, ada kisah-kisah seperti itu, suatu Nabi tinggal bersama Abu Thalib. Dan ini kemudian menjadi ibroh buat kita ya, tentang pelajaran
pentingnya memiliki sikap qanaah, ya, menerima segala kondisi kita, sekalipun kita hidup serba kekurangan. Qanaah, ya. Sejak kecil Nabi sudah ditempa dengan kondisi hidup yang memprihatinkan ya, bersama pamannya, tapi Nabi qanaah. Dan ini menjadi pelajaran saya pikir untuk kita semua, menanamkan sikap qanaah ya, tetap bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan dari Allah sekalipun itu kecil nilainya atau kecil jumlahnya. Baik, ada peristiwa juga yang menjadi isyarat kepemimpinan Nabi di masa Nabi dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Jadi pernah ada seorang peramal ya, dari Bani Lahab, dia itu datang ke Mekah dan dia meramal anak-anak masyarakat Quraisy, ya, anak-anak Mekah. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga ikut diramal sama dia. Dan dia takjub begitu meramal Nabi SAW. Gitu. Dia menyampaikan bahwa Nabi SAW ini pemimpin gitu. Dia mendapatkan isyarat kepemimpinan di dalam diri Nabi SAW sewaktu meramal tentang proyeksi masa depan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi berbeda dia temukan hasilnya sewaktu meramal anak-anak yang lain. Dia sampaikan Nabi Muhammad ini pemimpin. Ada isyarat kepemimpinan di dalam dirinya. Nah ini semakin kemudian memperkuat ya dari jalinan-jalinan kisah ini di masa Nabi kecil dalam pengasuhan ibu, kakek, dan paman, bahwa ternyata sudah mulai ada ya isyarat-isyarat kepemimpinan, bahkan isyarat-isyarat kenabian di masa itu, sekalipun belum waktunya ya, tapi sudah mulai dipersiapkan oleh Allah dan sudah mulai ditunjukkan ya, bahwa Nabi SAW ini kelak menjadi orang besar. Ya. Jadi barangkali ini dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Karena berhubung juga hari Jumat ini kita insya Allah akan ada agenda sikap pembelaan kepada Muslim Palestina yang kembali mendapatkan kezaliman dari kaum Zionis Israel ya, yang terjadi sejak Ramadan akhir kemarin hingga sekarang. Ini insya Allah nanti masyarakat Surabaya akan turun ke jalan. Ada 2 titik, ada yang di depan DPRD Jawa Timur dan ada yang di depan kantor Gubernur Jawa Timur ya. Dan ini perlu kita persiapkan bagi yang ada di Surabaya, harap bisa berpartisipasi ya. Sekalipun di sana keberadaan kita cuma hadir ya, tapi itu akan semakin memperkuat opini atau syiar dukungan kita terhadap Muslim Palestina. Karena itu nanti akan menjadi sorotan media dan akan mudah-mudahan menjadi viral secara internasional ya, bahwa Muslim Surabaya juga peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang ada di Palestina, yang ada di kawasan Baitul Maqdis. Ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi forum Tala'ah Sirah kita ini di kesempatan Jumat depan ya, dengan pembahasan yang lebih lanjut ya. Yaitu sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan niaga ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Insya Allah ya, nanti akan kita ulas di kesempatan Jumat depan. Barangkali begitu teman-teman, saya rasa cukup ya, kita akhiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.